Di hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Di hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu,
祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了，祷告，因为你的爱我需要啊，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。装不了祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，任何人都爱
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Kristen Jakarta dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di malam hari ini dalam doa Rabu kita. Saudara, mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya bagi setiap kita tidak pernah berakhir. Amin saudara. Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. bersama-sama kita katakan Selamanya. berikan sorak-sorai saudara. Baik, mari kita berdoa, minta Guru Injil Jevin untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh dipelihara Tuhan secara luar biasa. Kalau kami masih ada hingga hari ini di tengah dunia yang penuh dengan ketidakstabilan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami mau datang di dalam doa malam ini. Kami mau dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Hampiri kami Tuhan, dan biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sama aja kita untuk mari kita merenungkan kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Penyertanya dalam setiap hari, lepas hari dalam perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Kita tahu semua karena Tuhan baik, semua karena Tuhan sertai, semua karena Tuhan pelihara. Mari kita naikkan pujian, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kembali dari awal kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati, mari kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidup, biar kami selalu didapati indah di hadapan-Mu. Ajarku menjadi pribadi-pribadi yang setia, hanya kepada dan selalu berharap kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin.
Kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita bersyukur. Pertama, kita bersyukur karena kita masih diberi kekuatan dan nafas hidup dari Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan nafas hidup yang Kamu berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa kalau kami ada sampai hari ini itu karena Tuhan yang menyertai. Kami melihat banyak orang meninggal karena penyebaran virus ini. Belum lagi kami ada di tengah-tengah kota yang menjadi epicentrum dari penyebaran virus ini. Kami tahu betul bahwa apa artinya hidup itu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai semua nafas yang Tuhan beri hari lepas hari. Penyertaan Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari berganti hari. Bahkan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri. Kekasih Tuhan, kita bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan secara khusus bagi keluarga kita. Kita bersyukur karena Tuhan melihara sampai hari ini. Mari kita berdoa dan bersyukur bersama-sama. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Untuk suami, istri, anak-anak, orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Penyertaan yang Tuhan beri atas keluarga kami. Berikan kami kekuatan ya Bapa, berikan kami kesehatan senantiasa. Agar kami bisa tetap hidup menyenangkan-Mu, hidup memuliakan-Mu. Beraktivitas dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, semajak kita untuk mari kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dengan segenap hati kita mau katakan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar
Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiapmu Tuhan, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk sinode kita, sinode GKJ, supaya Tuhan kiranya memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di semua gereja lokal, bahkan pospei yang ada, supaya Tuhan kiranya tolong dan Tuhan memberkati. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan, terutama dalam situasi pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sinode kami, Gereja Kristen Jakarta. Untuk seluruh umat Tuhan di GKJ ini. Supaya kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan sertai. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Tuhan tolong dalam menghadapi apa yang jadi pergumulan di hari-hari ini. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya mampukan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami terus berharap kepadamu, sebab kami tahu bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita berdoa juga untuk proses pembukaan kembali gereja, untuk bisa beribadah. Kita berdoa supaya semua keputusan yang akan diambil kiranya itu bisa tepat, keputusan yang terbaik. Dan kita berdoa juga supaya kiranya di dalam masa-masa ibadah online ini, jemaat tetap semangat untuk berdoa, semangat untuk beribadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, kami serahkan untuk proses kembali pembukaan gereja. Semua keputusan yang akan diambil kiranya Tuhan memberkati. Tuhan tolong supaya jadi keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik. Sehingga ketika ibadah kembali bisa diadakan di gereja, kami percaya bahwa itu semua sudah diputuskan dengan matang. Dan kami rindu bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan beri hikmat kepada seluruh BPJ, hamba Tuhan, bahkan juga BPH Sinode yang akan mengambil keputusan ini. Tuhan kiranya tolong dan Tuhan berkati. Dan di tengah pandemi ini juga Tuhan taruh hati yang tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk berdoa. Untuk seluruh umat Tuhan di GKJ ini, dalam ibadah online yang ada. Tuhan kiranya tolong supaya kami tetap bertumbuh. Kami tetap setia beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita menaikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan. kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. ajarilah, Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. ajarilah, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa supaya kondisi kerohanian setiap kita, bahkan kondisi kerohanian seluruh jemaat di GKJ adalah tetap stabil, imannya tetap bertumbuh dalam Tuhan, dan tidak pernah menjadi pribadi yang meragukan kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, bahkan seluruh jemaat GKJ, supaya Tuhan tolong agar kami terus bertumbuh di dalam-Mu, menjadi murid-murid Kristus yang hidup mengasihi-Mu, hidup memuliakan-Mu sepanjang hidup kami. Menghadapi berbagai situasi, menghadapi berbagai tantangan kehidupan, tidak membuat kami menjadi pribadi yang lemah, tidak membuat kami menjadi pribadi yang gundah gulana, pribadi yang tidak bertumbuh, tapi justru kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ajar kami untuk mata kami tetap memandang kepadamu Yesus, bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Ada Tuhan yang memberi kekuatan, ada Tuhan yang tolong, ada Tuhan yang menyertai. Dan hendaklah kami semakin kagum akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita berdoa juga untuk ekonomi setiap kita dan jemaat, supaya Tuhan kiranya memberkati apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami yang sedang kami kerjakan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya tolong beri kami hikmat apa yang akan kami kerjakan selanjutnya. Bagi kami yang mungkin karena situasi kondisi ini kami kehilangan pekerjaan atau kami berhenti bekerja, tempat pekerjaan kami berhenti berproduksi, Tuhan kiranya tolong supaya kami bisa diberi hikmat apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami kembangkan, sehingga keluarga kami masih tetap bisa kami hidupi. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, dan Tuhan kiranya tolong, Tuhan beri kekuatan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita naikkan pujian ini, berikanku hati seperti hati-Mu, sambil kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Pastikan bahwa hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Amin. Mari kita
kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandang tulayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. dengan segenap hati kita, mari kita mau katakan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oh. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Bersyukur kita boleh datang kembali di hadapan Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我祝大家晚上好，即個感謝主好，無論出入會都好，還有呢個機會坐住下來，賜會坐住下來探討。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 望探討之前，即個先來禱告。 Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh datang di hadapan-Mu. 主啊，見到阿望我都人還有呢個機會到呢個面前，我都人實在感恩。 Lebih daripada itu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. 個就我都人愛來分享呢個話。 Berkati kami, urapi kami sehingga firman-Mu boleh mentransformasi, mengubahkan hidup kami. 來教牧，來祝福我都人笑呢個話，實在能夠改變我都每人。 Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我都要用禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名求。 Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. 各位弟兄姊妹們，今日這個看嘅聖經就係在
阿摩司書5章21節讀到24節。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第一先用印尼本嚟讀，之後就用中文嚟讀。 Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. 阿摩司書5章21節，即刻看到24節咧，我先用中文嚟讀下。我厭惡你們的節期，也不喜悅你們的嚴肅會。你們雖然向我獻燔祭和贖祭，我卻不悅納，也不顧你們用非畜獻的平安祭。要使你們歌唱的聲音遠離我，因為我不聽你們彈琴的響聲，惟願公平和大水滾滾，使公義如江河滔滔。 Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini kita diperhadapkan dengan satu penggambaran yang luar biasa dari murka Allah. 即家係講讀呢篇經文好，呢篇經文嘅形容係形容上帝用班嘅發怒。 Kalau kita membaca dari ayat 21 sampai 23, di sana dicatat begitu jelas penggambaran kemarahan Allah. 即刻看到上帝用班人發一個怒氣好，在21節到23節一個形容看到很清楚。 Di sana dijelaskan seolah-olah Allah memakai sifat manusia untuk menyatakan bagaimana dia marah, saudara-saudara. 上帝加用人性嘅發呢種嘅脾氣好，來解釋上帝用班對呢個人嚟解用嘅，佢用班人嚟罵呢個人。 Saya mencatat di sana Tuhan berkata bahwa aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, saudara-saudara. 呢度會寫到我厭惡厭惡你們嘅節期。 Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. 叫我不喜悅你們嘅嚴肅嘅聚會。 Aku tidak suka persembahan dan korban bakaranmu. 你們雖然向我獻燔祭贖祭我冇接納。 Bahkan dikatakan aku tidak mau pandang, jauhkan daripadaku. 我也不顧你們嘅非畜獻平安嘅祭。 Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. 你們歌唱嘅聲音我愛人理。 Oh Bapak Ibu Saudara, ini satu penggambaran murka yang mengerikan. 你看呢上帝嘅救主顯出來了。 Allah murka terhadap ibadah bangsa Israel waktu itu. 上帝對以色列人所做嘅祭做嘅敬拜上帝非常惱。 Ada seorang teolog bernama Gary Smith, dia mengatakan bahwa sikap Allah ini menunjukkan suatu intense emotion of rejection and repudiation. Suatu penolakan, satu penyangkalan, satu kemarahan yang sangat luar biasa terhadap bangsa Israel. 呢個神學家Gary Smith 佢解釋咧上帝嘅救主就講到上帝棄切以色列所做一切嘅敬拜。 Allah tidak suka dengan ibadahnya bangsa Israel waktu itu, Bapak Ibu Saudara. 當時以色列人做嘅敬拜上帝實在棄切。 Pertanyaannya adalah mengapa Allah bisa begitu murka terhadap ibadahnya bangsa Israel? 見下即個愛慕上帝因出賣人人
佢袂起車以色列人嘅敬拜。 Jawabannya adalah karena ada satu kehidupan keagamaan yang salah pada waktu itu. 因為當時佢哋人宗教嘅實行有錯嘅地方。 Bapak Ibu saya memakai istilah agama kosmetik. 我就係使用了宗教但係佢屬於化妝品嘅宗教。 Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu ibadah Israel itu agama yang kosmetik. Apa itu agama kosmetik? Yaitu kehidupan agama yang hanya cuman riasan make up doang di luar gitu. 用班含到化妝品嘅宗教因為當時以色列人嘅宗教按唱化妝品一樣拿來化面嘅用嘅。 Tapi di dalam hati mereka tidak pernah ada perubahan. Tidak pernah ada satu transformasi yang membuat hati mereka makin luar biasa menjadi umat Tuhan. 雖然佢哋人佢行呢嘅宗教，實行呢嘅宗教，但係心裏都未完全冇改變，冇乜嘅突破在宗教嘅行為上。 Mereka rajin persekutuan, mereka rajin mempersembahkan korban bakaran, mereka rajin melakukan ibadah, tapi semua hanya sebuah ritualistik saja. 幾多人去聚會按虔，去獻祭也按虔，但係呢係一種叫佢含到行宗教嘅例子罷了。 Mereka ibadah, tapi mereka tidak pernah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 幾多人敬拜上帝，但係幾多人嘅心唔愛上帝，嗰查幾多人唔愛嘅兄弟姊妹。 Itulah yang saya maksud dengan agama kosmetik. 呢個就含到化妝品嘅宗教。 Kalau di gereja tuh kelihatannya kudus sekali, suci sekali kayak malaikat Bapak Ibu Saudara. 你去到教會人家看起來按像天使就係按聖潔一樣。 Tapi waktu dia keluar, wow, berubah jadi setan. 就出去變現變出鬼來了。 Nah itulah penggambaran agama kosmetik bangsa Israel yang begitu Tuhan benci dan sampai Tuhan menjadi begitu murkanya. 呢就係形容化妝品嘅宗教。上帝當時最嬲嘅就係以色列人實行了化妝品嘅宗教。 Kalau kita membaca di Amos 2 ayat 6 sampai 8 di sana dijelaskan secara detail bagaimana bangsa Israel waktu itu rajin beribadah, tapi hidupnya mereka menindas orang-orang lemah. 即家看阿摩司2章8節都會就形容當時以色列人用班實行一個宗教，但係一個行為實在按得人鬧。 Amos 2 ayat 6 mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin hanya karena sepasang kasut. 呢個耶和華如此說以色列人三番四次地犯罪，我必不免去他們的刑罰，因他們為銀子賣了義人，為雙鞋賣了窮人。 Ayat 7 mengatakan mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. 他們見窮人頭上所蒙的灰，也都催人阻礙謙卑人的道路。父子同一個女子行淫，褻賣我的聖名。 Ayat 8 mengatakan bahwa mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang. Dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. 他們在各攤旁僕人所當的衣服，我在其上，又在他們神的廟中喝受刑之人的酒。 Bapak Ibu Saudara, inilah satu penggambaran agama yang kosmetik saja, yang cantik di luar saja, tapi hatinya busuk. 首先讀嘅經節就係形容一隻化妝品宗教嘅人所行嘅敬拜。
Mungkin dia pintar teologi, dia pintar kalau bertanya soal menjawab tentang Tuhan. Dan semua hal dia tahu, tapi tingkah lakunya, hidupnya dengan sesamanya sangat jahat. 在神學論啊，一個知識嗬，非常嘅豐富，門馬嘅佢學回答你，但係一個行為啊，實在突然鬧， Itulah agama kosmetik. 呢就係含到化妝品嘅宗教。 Itulah agama yang sedang dilakoni oleh bangsa Israel di zaman Amos. 啊，當阿摩斯嘅時代啊，以色列人就實行咁樣嘅宗教。 Ada seorang bernama Eka Dharma Putra, dia mengatakan bahwa di masa Amos ada 5 dosa bangsa Israel. 啊，有隻神學家嗬，啊，佢就解説，在阿摩斯嘅時代啊，以色列犯下5樣嘅罪。 Dia mengatakan bahwa 5 dosa itu yang pertama adalah sikap eksklusif bangsa Israel. 啊，幾多人啊比較極端哦，在幾多人嘅行為上啊，尤其係以色列人哦。 Karena merasa bahwa umat pilihan Allah, jadi mereka menganggap bangsa-bangsa lainnya sebagai orang-orang kelas 2. 因為啊，幾多人認為啊，幾多人係上帝嘅選民啊，所以啊，其他人啊就提而級嘅人咯。 Mereka merendahkan orang lain. 幾多人就看低撇沙了。 Yang kedua, dosa mereka adalah penyelewengan hukum. 啊，提議嘅行為啊，就係犯法嘅行為。 Mereka melakukan hukum semau mereka. 啊，幾多人要幾多人嘅心去行啊，去犯呢個法。 Mereka memakai hukum untuk keuntungan diri mereka sendiri. 幾多人啊行呢個而且嘅犯法嘅事情啊，違錯幾多人嘅利益。 Yang ketiga, dosa bangsa Israel pada zaman Amos adalah kesewenang-wenangannya terhadap orang miskin. 啊，第三個罪幾多人就係欺負啊呢個窮人啊。 Mereka merendahkan mereka yang berstatus ekonomi di bawah. 嘅經濟和弱勢啊，幾多人就去釣魚。 Padahal harusnya umat pilihan Allah jadi berkat bagi orang-orang sekitar. Tapi ini justru jadi laknat. 其實講進來，一隻選民啊，嗬，愛照顧人，愛採個人爭對，呢反過來屌死人。 Yang keempat, ada kebrobrokan moral yang sungguh luar biasa ketika di zaman Amos itu. 啊，第四啊，就係道德上啊，幾多人完全敗壞咯。 Bagaimana ayah dan anak bisa mengampiri istri orang, Bapak Ibu Saudara, menidurinya dan mengerikan. 啊，一隻做阿爸嘅，隔嘅例子啊，可以隔強一隻五人做下水，你想了係實在不備嘅行為。 Yang kelima adalah sebuah kemerosotan iman yang luar biasa. 啊，你看第五啊，就係一個信心上啊衰退了。 Menariknya karena kemerosotan iman ini ditandai dengan kehidupan yang rajin, melakukan ritual, melakukan ibadah rajin, tapi sebenarnya mereka tidak bertumbuh di dalam iman mereka pada Tuhan. 雖然幾多人犯上呢個五條嘅罪嗬，但係幾多人很前傾去敬拜上帝，很前傾去慈悲。啊，你看呢係多慘啊！ Ibadah yang seperti inilah yang dibenci oleh Tuhan. 啊，樣嘅敬拜啊，上帝啊，最人輕嘅。 Ibadah kosmetik. 就係一隻化妝品嘅敬拜。 Kita tidak pernah mengalami satu perubahan ketika berjumpa dengan Allah. 這個嘅心意嘅時候啊，冇一啲改變啊，都冇。 Bapak Ibu Saudara, maka itulah ayat 24 mengatakan dengan jelas di sana satu keinginan Allah, yaitu biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. 啊，喺24節啦，上帝就講出這個公義咯，嗬。啊，這個佢有咩講啊？唯願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。 Eka Dharma Putra mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Allah menginginkan bukan hanya ibadah yang semarak, melainkan tindakan yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Orang Israel memang beribadah, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi orang yang mau melaksanakan keadilan dan kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah. 啊，呢一個Dharma嗬，呢就神學家嗬，佢就咁樣講嗬，上帝啊
唔單強啊愛以色列人啊，好好來敬拜上帝啊，但係上帝很愛嘅個行為啊，愛公義嗬，愛對行到對嘅路，但係反過來，kita人冇人樣做。 Kalau kita membaca di Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 menyampaikan isi hati Allah yang sama juga Bapak Ibu Saudara. 在以賽亞58節58章6節7節來，也講出上帝嘅心人哦。 Di sana dikatakan bahwa bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 你看58章哦，以賽亞6節哦7節哦，我所揀選的禁食不是要公開兇惡的繩，解下額上的鎖，使被欺壓的得自由，折斷一切的惡嗎？不是要把你們的餅分給飢餓的人，將漂流的窮人接到你家中，見赤身的給他衣服遮體，顧惜自己的骨肉而不掩藏嗎？ Bapak Ibu Saudara, saya mengutip satu lagi di bagian Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 juga mengatakan isi hati Allah yang sama terhadap umat percaya. 這個看雅各書1章哦1章27節來寫到也講出上帝用不人對嘅子民嘅誓言哦，一個心人。 Di sana dikatakan jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 若有人自以為虔誠，卻不擱住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛的。 Jadi maksudnya kalau ibadah, rajin beribadah, orang tahu dia dekat sama Tuhan, tapi setelah ibadah malah gosip, malah jadi penipu, malah jadi penindas bagi orang lain. Firman Tuhan berkata bahwa sia-sialah ibadahnya. 如果這個人為這個敬拜上帝嗬，敬拜到安好，但係這個肯用這個嘅罪講嘅杯來欺騙人來講廢話嗬，呢上帝講呢一種嘅敬拜係等於虛空嘅虛空嘅東西。 Ayat 27 mengatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. 正式嘅敬拜在27節就寫到了嗬，在神面前的父面前那清潔沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒、寡婦，並且保守自己不沾染世俗。 Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menginginkan agar orang percaya tidak hanya melakukan ibadah sebagai satu pemenuhan ritualistik belaka. 上帝講這個人聽哦，一隻信主嘅人哦，信宗教嘅人哦，唔單強填滿嘅敬拜儀式禮儀呢類方面嗬，但係呢啲人行為冇嚟看嗬。 Tapi ibadah yang sejati itu pun terjadi ketika kita meninggalkan rumah ibadah, gereja, dan melakukan ibadah dalam kehidupan kita setiap harinya. 其實敬拜當這個離開教堂嘅時候，在這個嘅家中這個日常嘅生活裏頭就看出來這個嘅宗教。 Ketika kita mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, itu pun dihitung sebagai ibadah oleh Tuhan. 當這個看到孤兒時候還有啲孤兒寡婦這個去照顧佢哋人上帝都看在眼中。 Ketika kita rela memberikan waktu kita untuk mendengarkan curhatan orang yang sedang bersedih, itu adalah ibadah.
當然為優秀，為要嘛嘅心理啦，為嘅法嚟講，即家人意去聽，撈佢解決，呢一係算敬拜上帝。 Ketika kita mau berkorban untuk menolong orang yang dalam kesusahan, itu adalah ibadah. 當即家人意付出人意犧牲來幫助每人在困難中嘅時候，上帝看在呢係敬拜上帝。 Bahkan ketika kita dapat memberi makan atau minum untuk anjing liar yang tidak ada tuannya di luar sana, itu pun Allah hitung sebagai ibadah, Bapak Ibu Saudara. 當即家用心愛用呢看要咪家教冇事咯，即家人意本嘅事咯，上帝都看在眼中。 Jadi ibadah bukan sekedar ritualistik di gereja. 所以講敬拜上帝咩講在教會罷了。 Ibadah yang sejati berlanjut ketika kita meninggalkan ruang ibadah itu. 真實嘅敬拜當即家離開教堂嘅時候。 Ketika kita hidup dan mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera bagi orang di sekitar kita. 當即家發出嘅時候即家帶來平安本即家嘅兄弟姊妹帶出和本幾多人呢喊到敬拜。 Ketika kita tidak hanya sibuk di rumah kita karena kita sudah memasang pagar yang tinggi dan tidak peduli dengan orang sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. 莫講即家冇嗰個禮拜做了嗰個其他外堂嘅事情馬繼續唔啲。 Ketika kita peduli terhadap kebenaran dan keadilan dinyatakan dalam dunia, itu adalah ibadah yang sejati di mata Allah. 當即家認為馬繼對馬繼公義嘅事情，即家愛去堅持愛去做出來，呢就係敬拜上帝。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan ibadah Anda? 做你嘅弟兄姊妹們見下即家嘅敬拜過得有乜嘢呢？ Apakah cuma kosmetik saja yang penting saya sudah melakukan ritual, saya sudah kasih persembahan, saya sudah ibadah online dan rasanya sudah beres? 係咪即家唱了化妝品用顯只要我要敬拜上帝，猜名落我要敬拜上帝就夠了。 Tidak, yang Tuhan inginkan lebih daripada itu. 咩價值上帝還愛即家做到更多。 Ketika kita menjadi sahabat bagi orang lain, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. 即家人意隔人做朋友，隔人幫助人家上帝就愛用佢。 Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. 呢一個起初嘅教會嘅敬拜嘅人佢都會要講到Agustinus Tidak mungkin orang berkata bahwa saya mengasihi Tuhan tapi perlakuannya jahat terhadap sesama. Itu omong kosong. 我愛着人當然我會幫佢，唔可能我會對佢壞。 Orang yang mengasihi Tuhan tentu juga harus mengasihi sesama. 呢隻愛上帝嘅人當然佢愛嘅兄弟姊妹。 Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca kisah tentang kehidupan jemaat mula-mula, saya terkejut. 各位弟兄姊妹們，當我讀呢一個起初教會嘅信徒嘅生活嘅時候，我知道嚇到。 Di sana dicatat dengan begitu jelas bahwa kehidupan jemaat mula-mula itu bukan hanya kumpul-kumpul lalu melakukan ibadah. 起初教會嘅人嘅信徒聚會佢都咩單場聚會罷了。 Tetapi mereka bahkan rela menjual harta milik mereka untuk membantu sesama mereka. 甚至有人願意賣嘅家產一類賣到來分享提車家可以來做下來用。 Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. 你看在《使徒行傳》2章44到45講嘅啦，信的人都在一處，凡物公用並且買了田產家業，照個人所需用的分給個人。他們天天同心合意，恆切的在店裏，且在家中必餅，
存着喜欢诚实的心，诚实的心用饭。 Ini satu penggambaran ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan. 呢就係聖經所形容出啊真實嘅一種敬拜嚇，也係上帝所接納嘅敬拜。 Dan inilah yang membuat mengapa jumlah mereka, kehidupan jemaat mula-mula, jumlah mereka ditambahkan Tuhan dari hari ke hari. 啊，你要了咧，因為敬拜啊，即刻看到啊，即係作用係乜嘅啊？就係更加多人來慈惠。 Karena kehidupan keagamaan mereka bukan hanya kosmetik belaka. 因為幾多人嘅宗教嘅行為咩化妝品罷了。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan keagamaan kita? 做內嘅弟兄姊妹們嗬，幾多人隔嗌嗬，在宗教嘅行為上過得有不然。 Apakah kita seperti penggambaran yang dituliskan di dalam Kisah Rasul 2:44 dan 45 ini? 係咩從呢使徒行傳呢2章45節所形容出嚟，即刻做到嘛？ Atau jangan-jangan sangat jauh dari penggambaran itu? 或者呢嘅情況個人 Bapak Ibu Saudara yang bisa menilainya. 你本身就能夠看出你當時。 Bapak Ibu Saudara, saya mengutip seorang teolog bernama John Stott. 今下我講出呢個 John Stott 所講嘅話哦。 Ada satu kalimatnya yang sangat saya suka sekali. 佢有一句話我感覺到安好。 Dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, jika ikan tidak asin, jangan salahkan ikannya, salahkan di mana garamnya. Jika negara buruk, jangan salahkan negaranya, tapi salahkanlah orang Kristen yang harusnya menjadi garam dan terang dunia. Di mana mereka berada? 佢講係講一個路度唔夠喊嗬，你唔好怪一個嗬，你愛門嘅飲出背嗬，一隻結家係講為衰排嗬，你唔好怪一個結家，就係門一個基督徒嘅結家出背係咩做了飲嘅光芒。 Bapak Ibu Saudara, yang dikehendaki Tuhan adalah bukan hanya kita memiliki kehidupan keagamaan yang kosmetik saja. 各位弟兄姊妹們，即刻唔好要了咧宗教化妝品嘅宗教。 Ibadah yang sejati bukan soal memenuhi ritualistik saja. 真實嘅敬拜咩單強即刻來慈惠罷了。 Tetapi bagaimana pengenalan akan Allah menggerakkan kita untuk melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran dalam dunia. 就係即刻愛認識即刻係上帝，嗰陣上帝用班吹同即刻的人來實行上帝嘅愛。 Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita begitu rajin melakukan ritual-ritual dalam gereja, 唔好是到即刻出教會即刻安虔去敬拜上帝。 Tuhan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Apabila kamu mempersembahkan padaku korban bakaran, aku tidak suka, aku tidak mau pandang. Jauhkan padaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak aku suka. 唔好是到上帝講你都人唱嘅歌賜嘅會我唔會接納我認你都人所獻嘅字唔好掉用。 Yang Tuhan inginkan adalah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kita. 上帝愛即個嘅公義像水樣滾像河水樣去堅係勇敢嘅流為流即刻就愛做到樣。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福大家 Mari kita berdoa. 即刻來禱告。 Tuhan Yesus, 主耶穌 seringkali kehidupan kami hanya mementingkan ritual-ritual saja. 我都人有時係話上帝為按照從用不人來好好來敬拜你。 Kami merasa kalau kami sudah pergi ke gereja memberikan persembahan, maka tugas kami selesai.
我都nhìn雙雙為義會，我都nhìn去到教會來賜會敬拜上帝，還有我都nhìn pun奉獻用照救了。 Kami berpikir jika kami melakukan ritual-ritual dalam gereja, maka kami sudah melakukan ibadah yang sejati di matamu. 當我都nhìn來到教會，我都nhìn做救啦，宗教嘅儀式，我都nhìn照用掉對得出上帝了。 Ternyata bukan itu saja yang Tuhan kehendaki. 人類主你所愛嘅咩用獻？ Tetapi bagaimana kami melakukan ibadah di dalam kehidupan kami setiap hari. 敬拜上帝就會看我都nhìn日常生活上嘅行為用扮演。 Di mana kami menjadi alat Tuhan yang menjadi berkat seluas-luasnya bagi orang-orang yang ada di luar kami. 係咪我都nhìn已經做上帝嘅器皿來祝福更加多嘅人？ Mungkin itu keluarga kami, 可能係我嘅家人， mungkin itu suami istri kami, 可能我都nhìn係夫妻， mungkin itu anak-anak kami, 又可能我都nhìn嘅子女， mungkin itu teman-teman kami, tetangga kami di sekitar kami. 我都nhìn朋友，我都nhìn係隔壁鄰上人。 Dan dimanapun kami berada, 無論主我都nhìn在背後， kami memuji Tuhan dan mempraktekkan hidup yang mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. 我都nhìn係説下，我都nhìn用班人愛主，就看我都nhìn用班人愛我都nhìn嘅兄弟姊妹。 Biarlah kebenaran ini mengubahkan kami Tuhan. 但願主呢個真理實在來改變我都nhìn。 Memeriksa kami dan juga membuat kami menjadi pelaku firman yang Tuhan inginkan. 求你檢查我都nhìn，讓我都nhìn後做一隻實行真理嘅人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我奉耶穌基督聖名求禱告， Amin. 阿門。 Sehubungan dengan pandemi COVID yang masih melanda Jakarta dan sekitarnya, Gereja Kristen Jakarta masih belum mengadakan ibadah onsite atau tatap muka di gereja. Diharapkan setiap jemaat boleh tetap setia mengikuti ibadah online Gereja Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri doa malam kita, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sekali lagi dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan doa-doa kami dan kami boleh diterangi firman-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran yang boleh kami terima. Biarlah kehidupan kami Tuhan tidak didapati sebagai agama yang kosmetik saja. Tetapi bagaimana kehidupan kami didapati Tuhan sebagai kehidupan yang memiliki ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga menjadi berkat seluas-luasnya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami akan kembali kepada istirahat malam kami. Dan besok kami akan kerja dan kembali melakukan segala aktivitas kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Doa malam kita selesai, sampai jumpa di doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.